Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai teknik dalam sebuah presentasi dan bagaimana cara kita berbicara yang benar. Karena tentu saat kita presentasi harus memperhatikan apa saja yang dibutuhkan saat presentasi hingga ke detail yang terkecilnya agar presentasi yang kita lakukan tidak saja monoton. Selanjutnya, di sini kami akan membagi penjelasan materinya pada 3 orang penyaji, yaitu penyajian materi awal dilakukan oleh Gusti Awesti, penyajian materi selanjutnya oleh saya sendiri, Fakri Octavianes, dan penyajian materi akhir dilakukan oleh Jihan Fairuz. Presentasi bisnis, yaitu yang memiliki definisi adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis, baik dalam berupa pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain, oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Untuk contohnya sendiri dapat dilihat pada tampilan contoh video berikut ini. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi berlatih presentasi. Berlatih presentasi bisnis dapat dilakukan kegiatan di dalam organisasi bisnis, mulai dari lingkup kecil atau internal sampai lingkup yang lebih luas atau eksternal. Dalam lingkup kecil, misalnya presentasi bisnis tentang usulan rancangan produk baru, peningkatan efisiensi kerja karyawan, dan usulan program kerja departemen. Nah, untuk lingkup eksternal, misalnya presentasi bisnis untuk kerjasama bisnis dengan pihak lain dan usulan ekspansi pabrik. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ada 5. Yang pertama, identifikasi audiens. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi bisnis adalah mengidentifikasi siapa audiens kita. Audiens kita bisa saja dari kalangan manajer atau pemasaran produksi, keuangan, atau personalia.
kepala departemen, supervisor, atau karyawan. Nah, di samping posisi atau jabatan audiens, seorang pembicara perlu juga mengantisipasi apa yang diharapkan audiens serta bagaimana solusinya. Pemahaman terhadap audiens secara tepat akan mempermudah si pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Selanjutnya, yang kedua, menyiapkan ide-ide. Selain menganalisis siapa audiensnya, langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam suatu presentasi bisnis. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan poin-poin penting apa saja yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis. Nah, dengan kata lain, pokok-pokok pikiran tersebut masih bersifat global atau umum sehingga masih diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya nomor 3, menulis teks lengkap. Apabila pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam presentasi bisnis sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci sehingga menjadi suatu naskah atau teks yang lengkap dan tinggal menyampaikan dalam suatu forum. Nah, penyiapan teks secara lengkap dan akan menambah percaya diri bagi pembacanya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyampaikan materi tersebut kepada audiens dengan cara-cara yang menarik dan tidak membosankan. Nah, dalam hal ini, seorang pembicara memerlukan seni presentasi yang baik yang mampu mengugah perhatian audiens. Selanjutnya, menyiapkan rangkuman ke dalam subjudul. Selain menyiapkan teks lengkap, cara lain yang bisa dilakukan adalah membuat semacam kerangka atau rangkuman naskah secara garis besarnya. Nah, dalam rangkuman harus mencakup poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada subjudul. Nah, cara ini dapat dilakukan bila pembicara termasuk orang yang memiliki cukup berpengalaman dalam menghadapi publik. Jadi, bukanlah sebagai pemula atau masih taraf pelajar. Selanjutnya yang terakhir, menulis ke dalam kertas ukuran kartu pos. Nah, cara yang terakhir dalam mempersiapkan presentasi bisnis adalah dengan menuliskan poin-poin penting yang ingin disampaikan ke dalam kertas berukuran kartu pos. Hal ini dapat dilakukan khususnya bagi mereka yang sudah berpengalaman menyampaikan presentasi ini di hadapan audiens. Nah, cara ini merupakan yang paling praktis, sederhana, dan terkesan bersifat informal. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.